Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Agan Gani di sini dalam acara Nyintrik Tapi Nyentrik. Pemirsa, kali ini kita akan menelusuri salah satu warna wisata, yaitu namanya Sabda Desa. Mungkin trek ini banyak juga digunakan untuk mereka yang bersepeda, sekedar lari pagi ataupun ya liburan bareng keluarga. Untuk itu ikuti keseruan saya bersama Agan Gani di sini, masih di acara Nyintrik Tapi Nyentrik di Bapeng Channel. Ikuti. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah sampai di lokasi warna wisata Sabda Desa atau Education Park. Kita bermukim di sini di salah satu penginapan di tempat ini. Lumayan view-nya enak banget. Dari sini pemandangan Pengalengan itu semuanya kelihatan. Untuk itu keseruan kita ikuti saja jejaknya dan masih panteng Bapeng Channel dalam acara Nyintrik Tapi Nyentrik bersama saya Agan Gani di sini. Ayo mari.
Assalamualaikum. Permisi sebentar ngobrol teh. Ini teh lagi main ke sini bersama keluarga. Kesan pesan di tempat ini seperti apa? Ya, adem. Bagus ya untuk edukasi anak-anak. Ya, terus baca bukunya. Ya, taman bermainnya. Kemudian taman bunga-bunga seperti itu ya. Bunga-bunganya terjaga. Sering ke sini apa baru pertama kali ini? Saya baru pertama. Baru pertama kali juga. Teteh dari mana? Pangalengan juga. Pangalengan juga. Oh, mungkin tempat ini baru ya? Iya, baru. Terus bersama apa? Teteh sama juga? Iya. Masih sama saudara juga? Saudara. Anak-anak dibawa juga? Ya. Anak-anak. Teteh berangkat dari rumah jam berapa? Tadi jam 11. Jam 11. Perjalanan kurang lebih berapa setengah jam ya mungkin? Iya, dekat. Ada harga tiket masuknya sendiri? Harga tiketnya cuma Rp5.000. Rp5.000. Ya, anak-anak enggak. Anak-anak nggak dihitung, lumayan dewasa aja. Murah meriah, lumayan nyaman juga ya. Nama tempat ini sendiri itu apa sih? Edupak. Sabda Desa Edupak. Belum lama ya? Saya juga baru pertama kali ke sini. Sama. 3 minggu dibuka. Tamannya baru. Taman tempat bermain dari kecil mah ke sini ya. Baru dibuka sebagai taman. Dijadikan tempat wisata. Jadi lumayan dekat juga, lumayan terhibur juga dan tiket masuknya juga terjangkau ya. Dibanding yang lain ini paling murah. Paling murah meriah, tapi lumayan nyaman juga saya lihat dengan taman bunganya bagus, terus ya kawasan education park juga. Terima kasih Mbak atas waktunya ya semuanya. Dari sini juga. Sama. Ya, makasih. Nah pemirsa, kita kebetulan diundang sama teman-teman kita di sini. Mereka menamakan diri mereka yaitu Derungkad. Itu filosofinya dari mana? Kita tanya aja langsung ke mereka ya. Di sini kebetulan lagi ada acara bakar sate. Kalau orang kota bilang mah ini pesta barbecue. Kalau di sini mah ya bebeleman lah. Sama nanti acaranya liliwetan. Untuk itu kita langsung aja tanya apa sih kenapa mereka menamakan diri mereka sebagai Derungkad. Siapa yang duluan menjawab? Ya, silakan. Ulah silih tuding. Miss Tintin. Miss Tintin silakan. Tenang naon bari ngobrol aja silakan. Iya, kadi lihat nak. Aduh, aku mau. Sok jawab. Aduh. Kenapa filosofinya dinamain Derungkad? Apa itu? Derungkad. Kita itu semuanya orang-orang yang pernah gagal, namun berusaha bangkit. Gitu. Sudah berapa lama ini dibentuknya Derungkad sendiri? Baru ada ya setahun kita ya. Mungkin setahun. Bentar lagi anniversary berarti ya. Iya. Anggap saja ini teh anniversary kita. Oh ya. gitu. Yang pertama. Yang pertama ini teh. Yang bisa menambahkan silakan yang lain. Oh iya. Kenapa dikasih nama Derungkad? Pertamanya gimana ini? Komunitas apa gitu? Ini teh dari berbagai Enggak. Jadi awalnya mah kita kenalan di Facebooknya, sosial media, sama semuanya juga saling nggak kenal dulu. Nggak ada yang kenal, cuman saling komen di Facebook, terus apa ya kan? Saling bercanda. Sama satu daerah, satu apa lagi? Terus satu frekuensi aja. Sama-sama gojek ya. Iya, Yang utamanya itu gojek. Oh, berarti yang bisa bergabung ini harus gojek gitu Iya. syaratnya. Kita itu seseorang yang gimana Kak? Mencoba waras kembali ya. Terus tambahin. Terus tambahin. Gimana? Jadi pertama kenal di Facebook. Iya mah aneh.
Terus aneh ya, Bang. Kenal di Facebook, ketemuan, coba buat silaturahmi, nggak taunya bisa saling ketemu satu sama lain, silaturahmi berlanjut, berjalan, saling apa ya kayak? Saling memotivasi lah ya. Jadi dibikinlah satu grup. Enggak sih, jadi cuma enggak grup juga, cuma memang main-main aja silaturahmi dari awal, jadi seneng-seneng. Nih sama Abah aja ini. Langsung dibentuk. Kalau ini sendiri, ini kayaknya nggak asing lagi nih. Asa sering nih, ngeri banget lah gitu. Silakan gimana ini? Ya sebenarnya sih deketan mic-nya. Nah, grogi so, gimana? Awal pertamanya. Iya kamera mah. Ya sama tadi dibilang sama Dede yang tadi itu. Dede gojlag. Derungkad bukan berarti definisinya derungkad. Tapi ada bukan berarti seluruhnya rungkad gitu maksudnya. Nah, tapi ada sisi positifnya juga. Ya, seperti apa? Kita bisa bersilaturahmi, saling ngasih support gitu kan. Sharing juga. Gitu aja. Berarti rata-rata member mungkin ya profesinya beda-beda juga kan? Iya, beda-beda. Ada yang tukang merebgen gitu. Ada tukang merebgen, saya tukang merebgen lah. Otomatis di lingkungan tukang merebgen. Jadi anggota sendiri udah ada mungkin 500 orang mungkin? Belum 500 lah. Paling 250 orang. Oh gitu. kurang lebih baru segitu. Ya, ini perwakilan aja ini. Iya, perwakilan. Pendiri semuanya. Oh, pendiri Derungkad ini. Bagus. Ini yang satu lagi nih. Ini kalau ini yang bisa menerengkelan ini. Oh iya. Iya. Kalau di grup aja katanya riweuh gitu, tapi kalau Cik di nyatanya seperti apa? Sok ngobrol. Kesan dan pesan. Nyur-nyuran saya. Kesan dan pesan di grup Rungkad. Di grup Rungkad itu kesan. Dan abrag-abragan. Sok dijelasin gimana? Pak tuh ya? Kesan. Pokoknya mah masuk ke grup Rungkad teh edan gitu lah. Sadap. Kalau udah ngobrolin yang itu mah lah suka nggak kuat. Ya apa? Ya itu yang positif. Oh yang positif. Seperti sharing gitu kan, bisnis ada juga kayak gitu. Ada. Harus. Jadi ke bisnis. Jadi sini nanti ditanya lagi. Lah, Dedek. Pokoknya kesannya kumaha jadi apa kesan yang didapat di grup Rungkad? Jadi yang tersirat kumaha Rungkad ya. Yang terbersit. Apa? Yang terboros. Awal mula masuk Rungkad gimana kan? Awal mula masuk Rungkad gimana? Dimasukin sama Dedek. Dimasukin sesuatu maksudnya. Kesan dan pesan di grup Rungkad itu seperti apa? Keseruannya seperti apa? Keseruanna. Sok jelasin. Sok. Nu penting mah ngajaga silaturahmi we gitu. Oh eta we nu paling utama mah. Kesannya selama di Rungkad itu kumaha? Seru atau kumaha? Ya seru banyak pisah. yang bisa diambil pelajaran gitunya. Mudah-mudahan teh membawa kebaikan tah gitu. Buat semua. Pokoknya mah di Rungkad edan naon moto cenah punya moto cenah di Rungkad teh. Demi menjaga kewarasan sesekali kita perlu bersikap edan. Tepuk tangan yang meriah. Ya, berarti pemirsa sebentar lagi kita langsung bentar lagi matang kayaknya liwatnya. Kita makan ya. Sabar ke rumah ngamera aja dulu. Kita dulu yang makan duluan. Bye. Ya, kita
Nah, pemirsa, seperti yang tadi saya bilang bahwa ini masakan liwet sudah mateng. Dan entah mengapa ya masyarakat Sunda itu gemar sekali ngaliwat. Itu mungkin tradisi dari dulu apa gimana. Dan liwet sendiri filosofinya ya saya nggak tahu, perpaduan bumbu apa segala macam dihijikan merenang. Dan ciri khasnya kalau liwet itu pasti aya jengkol, jeung asin. Betul, Cek? Betul. Ini lumayan seru juga ya bareng-bareng sama derungkad, walaupun ya derungkad tapi jangan sampailah rungkad mah gitu. Karena cuma nama itu mah. Itu motonya derungkad sendiri seperti apa, sok sebutin sebelum makan, sok. Sok, apa tadi dari moto derungkad? Ini. Sok. Derungkad. Bareng atau bareng moto derungkad? Demi menjaga kewarasan, sekali-kali kita perlu edan. Sebelum makan kita berdoa dulu, bentar berdoa dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, mantap banget guys. Banyak lalat doang. Jengkol guys. Jengkol. Ini jengkolnya mantap banget ini. Amun gitu teh asal Ini. alat Trans TV lah. Munah. Kembali lagi bersama saya Hagan Gani di sini dalam acara Intrik tapi Nyentrik masih di Bapeng Channel. Pemirsa, kita sedikit tanya-tanya bagaimana sih latar belakang tempat ini dibuat itu seperti apa bersama narasumber kita. Beliau adalah pengelola di sini. Untuk itu lebih jelasnya lagi nama tempat dan segala macam teknisnya seperti apa, kita langsung tanya ke pengelolanya di sini. Langsung aja bersama siapa ini? Eko. Kang Eko, Damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Eko, gimana sih awal mula dibentuknya tempat ini itu seperti apa? Jadi mula dibentuknya tempat ini berdasarkan atas kepedulian kita terhadap tanaman kina ya. Kina. Karena tujuan kita mengadakan wisata sambil beredukasi. Oh, makanya disebut ini tempat ini Education Park gitu ya? Taman Sabda Edukasi. Desa Edukasi Park. Oh, Sabda Desa Education Park. Tempatnya lumayan indah juga. Maksud dari Kang Eko itu memperkenalkan tumbuhan apa kina apa gimana? Yang tadi diutamakan kina. Kina. Karena yang diutamakan kina, kebetulan di sini juga ada situs berdiri 100 tahun berdirinya kina. Dan kebetulan di sini juga di Pangalengan kan dulu banyak tanaman kina. Banyak tanaman kina, dan benar. Logo Kabupaten Bandung juga ada tanaman kinanya. Kinanya juga. Nah, menelisik ke belakang, awal mula secara singkat aja Kang Eko ngejelasin awal mula yang pertama kali yang bawa kina ke sini itu siapa? Kebetulan ini di belakang ada patungnya. Oh ini, ini tuh Jung Hun, Franz Wilhelm Jung Hun. Beliau adalah siapa? Yang membawa kina. Yang membawa kina, benih kina ke Indonesia. Beliau sendiri orang mana sih? Jerman. Jerman. Dan pertama kali membawa kina ke sini, kemudian dibudidayakan di Jawa Barat. Dibudidayakan di seluruh wilayah Jawa Barat. Ya, termasuk di Pangalengan. Tapi sampai sekarang masih ada pembenihan, persemaian benih kinanya sendiri? Nah, untuk saat ini kebetulan tidak ada. Tidak ada? Sekarang udah nggak ada? Tapi mau dikembangin lagi gitu? Jadi rencana kita mau mengulang lagi gitu ya, mengulang lagi gitu. Dikembangin lagi. Dikembangin lagi. Makanya di sini ada ikonnya? Ada ikonnya. 100 tahun berdirinya pohon kina di Pangalengan. Udah berusia 100 tahun, alhamdulillah. Lebih mungkin. Mungkin lebih itu, ya. Sekarang itu tahun 85 apa yang tertera di sana itu lebih kayaknya. Lebih dari 100 tahun. Lebih. Kina berdiri di sini dan yang membawanya beliau adalah orang Jerman yang bernama Franz Wilhelm Jung Hun. Itu kalau nggak salah ejaannya, soalnya saya orang Sunda. Jadi agak susah juga. Nah, ini juga tamannya, makanya taman-taman di sini ini sekaligus menjadi monumen berdirinya kina, dan tamannya juga tematik, enak juga buat keluarga di sini ya mungkin ya. Iya, makanya kita temanya beredukasi. Education Park. Udah berapa lama ini dibangunnya? Kurang lebih 8 bulan. 8 bulan? Cuman baru bulan ke belakang lah. Baru dibuka buat umum. Dibuka buat umum. Iya. Tiketnya sendiri
Untuk sementara masih 5.000. Masih 5.000. Kita terjangkau lah. Iya, buat karena keluar. kita masih tahap pembangunan. Tahap pembangunan dan mungkin fasilitas-fasilitas yang ada di sini mungkin akan ditambah ya. Insya Allah kedepannya ditambah, ditambah Insya Allah kedepannya karena melihat animo masyarakat yang cukup bagus. Alhamdulillah, terus banyak juga ini apa saran dari pengunjung. Gitu. Alhamdulillah, Insya Allah kita tampung di sini. Mudah-mudahan di depan demi perbaikan juga di tempat ini. Iya, kayak gitu. Pemirsa, bagi siapa aja yang ada maupun baik itu turis domestik ataupun asing, silahkan datang ke sini di apa ini teh nama kampungnya teh? Cinyiruan. Sabda Desa Education Park di Cinyiruan. Dan tiketnya sendiri bersahabat pemirsa, hanya 5.000 per orang. Anak-anak tidak dihitung ya. Sementara untuk sementara tidak dihitung tuh, cukup bersahabat buat pemirsa, tidak merogoh kocek terlalu dalam. Makanya enak makan-makan di sini. Kawasannya tematik, udaranya sejuk dan juga nyaman. Yang pasti nyaman lah. Dan juga masih banyak yang akan ditambah fasilitas-fasilitas tempat bermain untuk anak-anak di sini mungkin ya, kayak gitu. Iya. Kang Eko, terima kasih atas penjelasannya. Makasih banget menyempatkan waktunya ya. Pemirsa, sampai jumpa lagi bersama saya masih di Bapeng Channel dalam acara Nyintrik tapi Nyentrik bersama Agan Ganidin. Sampai jumpa.